selamat datang di podcast Himakom. Podcast yang menjadi ruang diskusi santai, inspiratif, dan tentunya edukatif. Kenalin nih, aku Fajar Wais selaku host yang bakal nemenin kalian pada episode obrolan seru kali ini. Dan aku Safara Anastasia Putri, co-host yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Halo juga buat Sobat Himakom yang lagi dengerin podcast ini dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya Sobat Himakom? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan juga tetap semangat buat ngejalanin aktivitas kalian semua. Apalagi buat Sobat Himakom yang lagi rebahan, nugas, di perjalanan, atau mungkin lagi galau nih sambil dengerin lagu favorit. Pas banget, untuk episode kali ini bakal relate banget sama kalian. Betul banget, karena hari ini kita bakal ngobrol soal musik, yang mana musik bisa jadi cara buat membangun citra diri kita dan nunjukin siapa sih diri kita yang sebenarnya ini. Dan tentunya kita nggak sendirian dong. Hari ini udah ada narasumber yang keren dan bakal sharing pengalaman dan cerita menarik seputar dunia musik. Nah, langsung aja. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang mana sangat aktif berkarya di dunia musik, dan juga beliau ini punya banyak pengalaman tampil di berbagai kesempatan. Halo Kak, apa kabar nih? Boleh kenalin diri buat Sobat Himakom? Ya, halo. Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Ya, Perkenalkan saya Korinako, boleh dipanggil Kori. Kori, ya. Kak Kori ya, nanti kita panggilnya Kak Kori aja. Iya, boleh. Sebenarnya kan ini kakak kan sangat berkecimpung di dunia musik. Iya. Nah, sejak kapan sih Kak mulai tertarik sama dunia musik ini? Sejak TK. Sejak TK banget ini, masih kecil udah tertarik sama dunia musik. Iya. Oke. Berawal aku tuh lihat bundaku yang ngajarin vokal. Iya. Nah, terus aku ikut nyanyi tuh. Iya. Nah, walaupun nadanya masih begitulah. Maklum, masih Iya. kecil. Tapi kata bundaku lumayan bagus sih. Iya, Nah, terus aku minta, apresiasi. aku minta diajarin. Oh gitu. Diajarin vokal yang bener-bener bisa bikin suara aku bagus lah, nggak Iya. dari pas teriak-teriak itu. Iya, nggak ecek-ecek. Iya. Kalau boleh tahu, kalau dari budanya sendiri tuh diajarin nyanyi aja apa dari basic lainnya? Kayak misal cara berpakaian, apa dandan-dandan seperti penyanyi kecil atau apa lainnya? Iya, selain nyanyi juga aku suka lihat bundaku dari make up-nya, Iya. penampilannya yang bagus. Iya. Jadi memotivasi diriku sih. Iya betul, belajar dari pusatnya ya. Pusatif banget. Iya. Terus gimana nih Kak, awal mula terjun ke dunia musik? Tuh gimana sih ceritanya? Awal mulanya dari panggung ke panggung. Iya. Dari panggung hajatan. Terus aku aktif ikut kompetisi di sekolah. Iya. Waktu itu FLS 3N cabang menyanyi solo putri. Tapi nggak hanya itu, aku sudah menjuarai mocopat, Iya. terus pengucapan undang-undang, Iya. LCCPAI, fashion show, dan storytelling. Alhamdulillah sampai Provinsi Jawa Tengah. Iya, berarti emang ini narasumber kita ini sangat multi talenta teman-teman. Ternyata sudah banyak menguasai beberapa bidang dan berhasil melewatinya. Seperti itu. Kalau boleh tahu, kakak ini kan berkecimpung di dunia musik ini dari kecil. Nah, pertama kali tampil di depan banyak orang itu di mana dan kapan, masih inget nggak Kak? Waktu kelas 2 SD sih. Kelas 2 SD banget nih. Ya itu tadi di tempat hajatan orang, dari Iya. panggung ke panggung. Iya, itu kan pertama kali dan mungkin dilihat banyak orang, ada rasa deg-degan apa grogi gitu nggak? Enggak sih. Enggak, Karena dari awal udah termotivasi banget lihat bundaku yang cantik, Iya. penampilannya bagus. Bunda. Inspiratif sekali. Iya, nyanyinya juga bagus. Jadi tuh Iya. aku kok di panggung ya enjoy aja. Tapi selagi ada bundaku sih, Iya. dunia aman. Kita gitu aja ya Kak Safar. Boleh nih ya. Kita belajar gitu ya. Nah, selama menjalani dunia musik ini nih Kak, tantangan terbesar yang pernah Kakak alami tuh apa sih?
Tantangan terbesar waktu saya sepanggung sama artis Oke, artis. tanpa briefing. Mm-mm. Jadi itu menurutku susah banget sih karena aku harus secara langsung spontanitas adaptasi panggung, suasana panggung itu gimana. Iya. Dan kita harus sealur dengan materi artis itu biar Iya. kita nggak nge-strike gitu loh. Iya. Kalau boleh tahu kok bisa ini, apa itu dadakan apa gimana kok tanpa briefing? Iya dadakan. Jadi mungkin kalau orang artis-artis yang lain kan briefing dulu nih. Iya. Kita di panggung nanti materinya apa, Iya. dagelani apa wae. Nah, betul. itu kan lebih gampang Iya. dan chemistry-nya dapet. Iya. Nah, tapi kalau susahnya waktu kita spontan naik di panggung langsung Iya. Tapi bisa Kak? Insya Allah bisa. Bisa. Oke. Bisa Emang banget dong keren karena banget. iya, karena aku sudah keseringan ketemu yang seperti itu. Iya. Betul, dari pengalaman sudah bisa di kebiasaan. Iya, betul. Terus kalau pas di atas panggung, apalagi pertama kali dan itu dadakan, ada suka dukanya nggak Kak? Ada, sukanya itu kalau kita kan nyanyi kemana-mana ya, nggak Iya. cuma satu daerah aja. Betul. Itu bisa sekalian traveling gratis nggak sih? Oke, iya, karena bisa muter-muter kan? ke daerah lain. Kita jadi tahu dunia luar itu seperti apa. Iya. Dan pulang-pulang udah bawa saldo sih. Iya. Yang pastinya tujuan utamanya itu teman-teman. Kita nggak usah mengeluarkan biaya, tapi kita dapat teman, Iya. relasi yang Betul banget. yang bisa membawa karir kita tuh lebih jauh lagi. Iya, betul. Itulah sebenarnya Kak fungsi dari personal branding. Betul. Orang-orang itu bisa melihat kita itu seperti apa emang dari personal branding tersebut. Betul banget. Gitu. Wah, keren banget ya Sobat Himakom. Iya. Nah, selama berkarya di dunia musik nih Kak, pencapaian atau prestasi apa yang paling berkesan buat kakaknya? Selama aku sekolah, aku aktif di bidang akademik dan non-akademik. Iya. Sudah mencapai sekitar kurang lebih 32 piala. Masya Allah. Banyak banget ya Kak. Oh, berapa Kak sekarang? Aduh, yang di-spill. Nah, terus aku baru serius di musik itu Iya. waktu SMK. Tepatnya di tahun 2025, Iya. aku duduk di bangku kelas 12. Aku sudah dipercaya untuk dikontrak di Himawan Musik. Iya. Gitu. Dan pada saat itu juga aku langsung kolaborasi 2 cover album Iya. sama Sylvie Kumalasari, lagunya Puspita Nala dan Ego Wong Tuwo. Oh iya. Iya. Cakep banget. Iya, nanti teman-teman boleh kalau mau tahu lengkapnya itu di searching di YouTube-nya Himawan Musik. Iya. Ada aku dan Sylvie Kumalasari. Iya, jangan lupa teman-teman. Nanti kita langsung lihat ya Kak Ya, Safara. harusnya. Setuju juga? Ya, Di setuju like banget. loh ya, oh cuma Oke. ditonton, di like, di share. Setuju banget. Di sini kita lihat. Oke. Lalu karena ini kan sudah berjalan sangat lama ya Kak. Mm-mm. Dari perjalanan menjadi musisi itu pengalaman yang paling membekas atau paling berharga buat kakaknya apa? Emang tadi udah dijelaskan, tapi ini yang paling membekas banget itu apa? Yang paling membekas itu berawal dari UBY loh. Dari UP, kampus kita. Itu juga awal rezeki aku bisa ketemu sama artis-artis. Iya, gimana ceritanya? Iya, waktu itu aku ngisi acara di sini, acaranya event PMI. PMI. Datang nggak Kak kamu? Tahu kan? Enggak sih. Enggak. Wah, sih. Nah, aku ngisi bersama Dandelion Band. Iya. Terus, iya tiba-tiba aku dilirik sama investor dari luar, tertarik sama aku Iya. dan aku langsung dikontrak di Klaten selama acara itu berlangsung. Dan aku dijajarkan bersama artis-artis ternama seperti Niken Salindri, Iya. Mas Do, Ajeng Febria, terus Mbak Waro Widowati, Iya. Abah Lala, masih banyak yang lain. Berarti malah udah ketemu sama artis-artis yang mungkin namanya sudah tinggi banget. Iya, Iya, pas saat itu juga. iya pada saat Karena itu. berawal dari dilirik investor yang melihat kakaknya di UBY. Iya, ternyata Masya Allah. aku, ya alhamdulillah, ternyata aku tuh punya daya tarik tersendiri Iya. bagi investornya. Keren. Kalau menurut kakak sendiri nih, musik itu seberapa penting sih dalam membangun citra diri atau menunjukkan karakter dari seseorang? Sangat penting, penting banget. Karena
bisa jadi sarana bersyiar dalam syair, Ya. sarana membangun bangsa, pemersatu bangsa, yang tadinya nggak kenal jadi kenal, Ya. yang lupa jadi ingat, yang tidak familiar jadi familiar, dan bisa menciptakan komunitas dengan hal-hal yang positif, apalagi Iya. di era modern ini kan, Mm-mm. kita sangat mudah untuk mengakses sebuah informasi. Betul, sangat mudah sekali. Aku sih juga setuju ya teman-teman, karena kita bisa berkomunikasi juga lewat musik. Bener nggak Kak? Betul. Dari musik kita juga bisa menyampaikan perasaan kita, menyampaikan pesan-pesan tersendiri dari diri kita untuk orang lain. Dan komunikasi ini bisa dinikmati kapan aja gitu. Karena Betul ada sekali. alunan-alunan musik Iya. dan lain sebagainya. Tadi kakak juga bilang kerasnya media sosial, yang mana bisa mengakses banyak sekali fitur-fitur, banyak sekali link-link, yang Iya. mana itu tidak ada batasan. Iya betul. Nah, di kerasnya media sosial yang sudah berkembang saat ini, pastikan pastikan dalam perjalanan karir itu ada banyak kritikan, Iya, banyak betul. hate comment dan lain sebagainya. Dari Kak Kori sendiri bagaimana sih cara mengatasi itu semua? Ya, hadapi dengan santai, Iya. jangan emosi, Iya. hadapi dengan sabar. Iya. Tentunya dari hate comment itu kita bisa lebih baik lagi, jadikan motivasi agar kita itu bisa lebih berkembang dengan baik. Iya, betul. Jangan stuck di situ aja. Betul banget. Berarti emang hate comment ini tidak memperlambat perjalanan atau menghambat karir kakak ya sebenarnya. Karena dari hate comment sendiri itu malahan bisa menjadi motivasi diri buat Kak Kori. Iya, betul. Iya. Terakhir nih Kak, ada nggak Iya. sih pesan buat Sobat Himakom yang pengen mulai berkarya dalam nunjukin jati dirinya lewat musik? Jangan menyerah, terus semangat. Persembahkanlah sebuah karya secara konsisten Ya. yang mempunyai keunikan tersendiri sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat khalayak umum. Ya. Dan tentunya jangan lupa musik itu jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. Ya, gitu Kak Safara. Iya. Udah paham belum sampai sini kita ini? Aduh, harusnya Sebe- paham ya. Iya, sebenarnya motivasi ini juga buat diri kita sendiri loh Kak. Betul banget. Sebenarnya kita ini seperantaran, ya. Tapi Kak Kori ini sudah bisa melejit sampai atas karena konsisten dengan apa yang sudah dijalani. Kalau buat kita gimana Kak? Proses lah ya, proses. Oke. Nah, sebelum ditutup sebenarnya aku sama Kak Safara tadi udah briefing sedikit. Apa ini? Mau minta dengerin suara Kak Kori langsung dari sini. Iya. Boleh nggak Kak? Boleh banget. Boleh, Langsung dari ada. orangnya. Oke. Ada lagu yang mau dibawakan? Ada Apa judulnya? judulnya Aku Cinta Padamu. Aku cinta padamu Kak. Cinta nggak? Cinta nggak? Cinta nggak? Cinta dong. Oke. Boleh Oke. dibawakan dulu. Ya, lagu ini waktu itu viral di TikTok loh, Kak. Iya. Banyak yang pakai soundnya. Dan udah aku posting ulang. Jangan-jangan aku juga pakai Kak. Apa itu ya? Wow, coba dilihat di TikTok aku, Korinako, Iya. Instagramnya Korinako juga. Iya. Jangan lupa di follow, Oke. ikuti keseruanku di UBY, Oke. di Himakom ya. Oke. Oke, aku mau menyanyikan lagu Aku Cinta Padamu. Oke. Betapa ku cinta padamu, katakanlah kau cinta padaku. Sematkan aku di hatimu, walau di mana berada, ingatku dalam doamu. Hiasilah hati dengan cinta suci selamanya. Bila cinta berbunga jadi air mata di jariku, betapa ku cinta padamu, katakanlah
kau cinta padaku. Ayo nyanyi. Sematkan Nggak aku hafal. di hatimu, walau di mana berada, ingatku dalam doamu. Masya Allah, tepuk tangan. Keren Terima banget, kasih. keren banget, merdu banget. Setuju gak kak? Sampai merinding aku. Karena emang bener, nggak ada orang yang punya suara jelek. Jadi temukan suaramu Kak Safar. Betul. Nanti kita bisa belajar kali ya. Siapa tahu kita bisa nyanyi di UBY dengan suara cempreng kita ini. Bagus, siapa yang bilang cempreng? Wah, seru banget Kak obrolan kita kali ini. Kita juga nggak nyangka loh bisa mendatangkan narasumber yang sangat bisa memotivasi dari Alhamdulillah. aku sendiri dan juga teman-teman yang ada di rumah. Makasih banyak udah sharing-sharing cerita yang sangat inspiratif tentunya, dan juga pengalaman-pengalaman kakak yang keren soal dunia musik gitu. Oke. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi motivasi buat Sobat Himakom yang lagi pengen mulai berkarya dan nunjukin jati dirinya lewat musik. Dan juga buat Sobat Himakom yang sudah dengerin sampai akhir, jangan lupa terus dukung podcast rubrik Himakom. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan obrolan seru lainnya. Bye-bye Sobat Himakom.